Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 12, welcome back with me Miss Nisa, di mana hari ini di pelajaran bahasa Inggris kita bakal masuk pertemuan yang ke-12. Materi kita adalah tentang writing skill, kemampuan menulis, lebih tepatnya menulis esai yang berbentuk pro dan kontra, atau bahasa lainnya adalah for and against. For itu mendukung, against itu menentang, pro and cons, kontra gitu. Nah, sebelum memberikan materinya secara mendetail, as usual, I'd like to give you some background knowledge. Mudah-mudahan kalian bisa pahami bahwa di sini Miss berikan informasi teks, lebih tepatnya teks dengan judul Reality TV Shows Are Good Entertainment. Jadi di sini ada beberapa paragraf, ada 4 paragraf yang disampaikan, di mana selain kalian membaca teks ini dalam waktu 1 menit, membaca sekilas, Miss juga minta kalian untuk mencari tahu generic structure atau susunan dari teks ini seperti apa sih. Lalu setelah mencari tahu, tolong diberikan datanya gitu. Waktu 1 menit kalian dimulai dari sekarang. Oke, your time is up. Jadi waktu sudah selesai untuk melihat kira-kira generic structure dari for and against essay itu apa aja ya. Let's check them out one by one. Jadi untuk yang pertama kita punya adalah introduction atau perkenalan. Jadi karena di sini temanya kan reality TV shows are good entertainment. Nah di sini ada diberikan introductionnya, dikasih tahu bahwa reality shows itu bentuk yang paling populer loh, salah satu yang populer, hiburan populer di TV saat ini gitu. Selain introduction, di sini ada main paragraphsnya. Jadi paragraf kedua dan ketiga kali ini di teks yang kali ini adalah disebut sebagai main paragraphs. Bedanya adalah yang awal disebut juga sebagai arguments for the subject, argumen yang mendukung temanya, sedangkan paragraf ketiga kita sebut argument against the subject. Jadi argumen yang menentang temanya. Jadi sini temanya kan pertama dibilang reality TV shows are good entertainment, berarti lawannya itu dianggap bahwa itu nggak bagus atau kurang beredukasi, kurang mendidik seperti itu, kurang bermanfaat gitu. Ini salah satu bentuk contoh teksnya ya, dan pastikan bahwa ada introduction, pastinya di akhir juga ada penutup. Di sini penutupnya bentuknya adalah conclusion. Conclusionnya itu seperti apa sih, Miss? Mari kita lihat one by one. Nah, tapi sebelum Miss jelaskan juga, Miss ingin mengingatkan kembali bahwa dari teks di sini kan sudah ada nih highlightnya, ada yang warna hijau, diberi highlight warna hijau, the green ones itu ada firstly, on the other hand, dan juga to sum up. Ini apa sih, Miss? Bahkan yang orange juga ada in addition, another advantage is that, however, also another disadvantage is that, bla bla bla. Ini kita sebut sebagai kata penghubung, connector. Jadi ada kata penghubungnya. Kalau misalnya diawali, karena di sini baru ngasih pendapat yang di awal, argumen yang di awal, boleh deh kita pakaikan firstly, at first gitu. Untuk yang mendukung dari informasi yang di paragraf yang sama, di sini kebetulan dipakai in addition dan juga another advantage is that. Sedangkan kalau misalnya untuk bagian paragraf yang berbeda, paragraf yang lainnya yang ternyata menentang isi dari paragraf sebelumnya, seperti ini kan paragraf pertama mendukung, paragraf selanjutnya kan menentang, jadi dia di sini pakai konektor yang atau kata penghubung yang berlawanan, yang memberikan makna yang berbeda. On the other hand, dengan kata lain seperti itu. Juga ada beberapa konektor yang maknanya itu menentang dari isi di paragraf sebelumnya. Nah, kalau di paragraf terakhir isinya conclusion, berarti untuk menyimpulkan saya menganggap bahwa bla 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 gitu. Jadi supaya lebih jelas, mari perhatikan informasi yang akan disampaikan berikut ini. Esai
itu dapat diartikan sebagai bentuk formal dari kemampuan menulis yang menggambarkan, menganalisa, dan juga mendiskusikan sebuah kasus tertentu, sebuah isu tertentu. Jenisnya ada dua. Yang pertama ada opinion essays. Itu isinya lebih ke pendapat dari si penulis, pendapat pribadi yang didukung dengan contoh dan juga alasan. Berarti kalau misalnya si penulisnya itu mendukung, dia akan selalu mendukung, tidak ada informasi yang menentang. Berbeda dengan for and against essay, dia harus balance, harus seimbang informasi yang disampaikan. Walaupun pada akhirnya nanti di paragraf terakhir, si penulis itu bisa bilang dia tuh lebih suka sama lebih mendukung atau enggak. Jadi harus ada kesimpulan yang dari si penulisnya gitu. Itu dari jenis ada dua, opinion essays dan juga for and against essays. Apa yang kita bahas hari ini? For and against essays. Jadi kalau disimpulkan dari statement sebelumnya bahwa a for and against essay bisa disampaikan sebagai a presentation of both sides of an issue in a balanced way. Jadi penyampaian pendapat secara seimbang terhadap suatu isu, terhadap suatu masalah. Generic structure yang seperti yang sudah tadi kalian coba cari dalam waktu 1 menit, ada introduction, main paragraphs, dan juga conclusion. Kita sepakati bahwa main paragraphs-nya ada dua bagian, ada yang mendukung dan tidak. Kita perhatikan dulu yang pertama adalah introduction, generic structure-nya yang bagian awalnya, introduction, perkenalan, diawali dengan fakta atau komentar umum terhadap sebuah topik. Kalau misalnya dari yang contoh yang kita sampaikan tadi, yang reality TV shows, yang essay tentang reality TV shows tadi, statement di awalnya seperti ini, kurang lebih, reality TV shows is a really popular form of entertainment on TV nowadays. Ini dia nunjukin komentar yang berbentuk fakta. Kan fakta banget sih kalau misalnya reality TV shows itu memang terkenal, itu memang berbentuk fakta juga gitu. Dan sebaiknya juga diakhiri dengan statement yang menyebutkan kedua sisi dari masalah tersebut. Jadi kalau misalnya memang mau ditambahin dari teks yang tadi, bisa aja nih, although there are several potential downside, walaupun ada kekurangannya, misalnya dari reality TV shows, tapi setelah itu juga ada kebaikannya, ada hal positifnya seperti itu. Jadi supaya lebih nyambung isi dari paragraf yang introduction ke paragraf yang main paragrafnya nanti, yang baik yang for maupun yang against. Nah, mari kita lihat bagian main paragraphs. Main paragraph sendiri ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita perlu menyampaikan, present di sini menyampaikan argumen yang mendukung dalam satu paragraf dan argumen yang menolak di paragraf lainnya. Bisa diawali seperti ini, the first, itu untuk yang pastinya untuk paragraf yang awalnya, yang paragraf setelah introduction tadi. Lalu ada yet another benefit atau drawback of, there are numerous, ada beberapa plus ataupun ada beberapa yang minus dari tema tersebut. Atau salah satu yang argumen yang paling kuat yang bisa menentang terhadap kasus ini adalah bla bla bla. Bisa kita pakai dari statement yang seperti ini. Ingat, disampaikannya jangan dalam satu paragraf gitu. Baiknya disampaikan dalam paragraf yang berbeda supaya nanti si pembaca dan juga bahkan si penulis sendiri bisa lebih memahami apa aja sih yang disampaikan dalam teks tersebut. Selain ada seperti ini disampaikan dalam paragraf yang berbeda, juga perlu diingat kita selain menyampaikan satu statement, kembangkan mereka dengan pendapat-pendapat kamu dengan tambahan komentar maupun contoh lainnya. Kalau di sini Miss ambil dari contoh teksnya, people at home can choose the TV programs they want. Ini kan salah satu bagian dari yang arguments for-nya. Jadi ditambahin nih komentar lainnya. Komentar lainnya adalah seperti ini, people at home can choose the TV programs they want. And the last one, untuk tambahan tentang main paragraph ini, sebaiknya juga ditambahin dari make comparisons atau dibuat perbandingannya. Perbandingan antara si yang for sama yang against ya gitu. Mari kita lihat yang bagian conclusion, oke? Mari kita lihat bagian conclusion. Di bagian conclusion berarti bagian penutup. Make sure ada summarize-nya, ada summarizing statement. All things considered, all in all, on balance, there are pros and cons to bla 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 gitu. Atau bukan atau sih maksudnya, dan juga and with your personal opinion. Personally, I think, feel, believe, imagine. Kalau misalnya dari teks yang sebelumnya tadi, yang disampaikan tadi kan disampaikan to sum up, I think, bla bla bla.
Jadi dia langsung gabungin dua poin ini to sum up. Jadi untuk disimpulkan, I think bla 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 ada di sini juga. Oke? Semoga bermanfaat dan bisa dipahami bersama dan bisa juga digunakan untuk kalian untuk kedepannya nantinya. Oke? Jika ada yang kurang dipahami, silakan langsung tanyakan kepada saya karena saatnya untuk tugas kalian assignment yang ke-12 untuk siswa-siswi kelas 12. Sebagai bagian dari e-learning SMA Namira, Miss insya Allah akan membagikan format tugasnya kalian melalui grup WhatsApp. Nah, kurang lebih Miss mohon maaf karena banyak salahnya. Sekian untuk hari ini. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!